Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Jangan bertingkah seperti korban. Gandra mengecup kening Zua. Ia masih khawatir, tetapi sudah tidak sekhawatir tadi. Untung dia mendapatkan istri yang pengertian dan dewasa seperti Zua. Sosok sepertinya memang membutuhkan wanita seperti Zua untuk mendampinginya. Kita tidak aman, bos. Gandra sedang menyelidiki Ku dan wanita itu. Tapi aku sudah mengamankan wanita itu. Aku menyuruhnya kabur ke tempat yang jauh, kata Nyoman, laki-laki dengan tanda luka di kening bagian kirinya. Ia menghadap lurus ke sosok yang dia panggil bos itu, Bunga. Ya, dalang dibalik semua kejadian yang terjadi kepada Gandra dan Zua adalah Bunga. Tujuan utamanya adalah untuk melukai Zua, tapi laporan Nyoman membuatnya marah, merasa pekerjaan pria itu tidak becus. Ia melemparkan barang apa saja yang berada di dekatnya, sembari memberikan tatapan marahnya ke Nyoman. Aku sudah membayar mahal padamu dan wanita itu. Tapi bukannya kalian berhasil melukai Zua, kalian justru membuat Gandra menyelidiki kalian. Kalau pria itu tahu aku dalang di balik kalian, yang aku habisi lebih dulu adalah dirimu. Tukas Bunga emosi. Nyoman mengepalkan tangannya, menahan diri agar tidak tersulut emosi. Ia memang sudah menerima banyak dari Bunga, tetapi mempertaruhkan nyawanya untuknya bukanlah bagian dari kesepakatan. Aku sudah melakukan yang terbaik, bos. Wanita itu juga tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia hanya tahu aku yang menyuruhnya pergi, dan dia sudah pergi. Itu cukup untuk membuat Zua kehilangan jejaknya. Jawab Nyoman dengan nada setenang mungkin. Bunga menyipitkan mata, mencoba membaca ekspresi pria itu. Ia tidak percaya sepenuhnya, tapi untuk saat ini, itu cukup. Aku ingin kamu memastikan wanita itu tidak kembali lagi. Perintahnya dingin, buat dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Nyoman menelan ludah. Membunuh bukanlah pekerjaannya. Dia hanya melukai, tidak sampai membunuh. Selama ini, ia hanya bergerak dalam bayang-bayang, mengatur strategi, menebar ketakutan, dan melukai. Tapi tidak sampai harus menghilangkan nyawa seseorang secara langsung. Bos, itu. Apa, kau takut? Potong Bunga, mendekat dengan tatapan tajam. Atau kau ingin aku menghabisimu duluan sebelum kau mengkhianatiku? Nyoman mengepalkan tangannya lebih erat. Baiklah, aku akan mengurusnya, jawabnya akhirnya. Bunga tersenyum puas, lalu kembali duduk di kursinya yang elegan. Bagus, kau juga sembunyilah, jangan temui aku dulu, aku tidak ingin ketahuan oleh Gandra. Nyoman menganggukkan kepala lalu berbalik pergi. Setelah kepergian pria itu, Bunga mengepal kedua tangannya kuat-kuat lalu tersenyum sinis. Zua, kau pikir kau bisa tenang? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau sudah merebut Gandra dariku. Gandra adalah milikku, tidak boleh ada yang memilikinya selain aku. Lihat saja bagaimana aku membuat hidupmu terasa seperti di neraka. Katanya tersenyum miring, kalau Nyoman saja tidak becus memberi perhitungan pada wanita itu. Bunga akan turun tangan sendiri. Saat ia berdiri hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba perutnya terasa sakit sekali. Bunga tidak tahan dengan sakitnya. Dengan sekuat tenaga ia keluar dari sana dan pergi ke rumah sakit. Ia harus memeriksakan diri. 30 menit kemudian wanita itu sudah berada di rumah sakit.
Dokter baru saja selesai memeriksanya. Wajah dokter itu tampak serius, membuat Bunga penasaran. Maaf Ibu Bunga, apakah Anda sering berganti pasangan saat berhubungan seks? Pertanyaan dokter membuat Bunga sedikit kaget. Memangnya kenapa dok? Begini, hasil tes darah menunjukkan bahwa Anda positif HIV. Itu sebabnya Anda sering mengalami sakit perut, lemas, dan demam yang tak kunjung reda. Jantung Bunga seakan berhenti berdetak. Napasnya tercekat, dan dunia di sekelilingnya mendadak terasa buram. Ia mencoba mencerna kata-kata dokter itu, tetapi pikirannya berputar liar. Ia sudah berkali-kali disetubuhi oleh banyak pria yang tidak dikenalnya hampir 1 bulan ini. Dan itu semua karena si laki brengsek itu yang memaksanya. Dia sendiri mau demi mendapatkan uang, tapi ia tidak terpikir akan terjangkit penyakit. Bunga mengepal kedua tangannya kuat. Pikirannya kacau, tangannya bergetar saat menggenggam tepi ranjang periksa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Dokter itu masih berbicara. Menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi dan pengobatan yang harus dijalani. Tapi Bunga tidak lagi mendengar. Yang terlintas di kepalanya hanyalah laki yang menyebabkan dia mengalami penyakit sialan ini. Laki yang membawanya ke dalam dunia kelam. Awalnya, Bunga hanya ingin mendapat keuntungan, menikmati kesuksesan dengan cara instan. Namun, kini ia harus membayar harga yang tak pernah ia duga. Matanya memerah, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membakar dirinya. Hidupnya semakin dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang. Bunga keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah tergesa, tangannya masih gemetar. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dunia terasa seperti menghimpitnya dari segala arah. Kata-kata dokter tadi terus terngiang di kepalanya. Positif HIV. Dua kata itu seperti palu godam yang menghancurkan semua rencana dan ambisinya. Ia telah berjuang untuk mencapai posisi ini, menjadi sosok yang ditakuti, memiliki kendali atas hidup orang lain. Tapi sekarang, Bunga menggeram pelan, mencoba menahan amarah yang mulai meluap. Ia harus menemukan laki. Pria brengsek itu yang telah menjerumuskannya ke dalam kehidupan kelam ini. Dia yang membawa Bunga ke dunia gelap. Membawa pria-pria hidung belang yang hanya ingin memuaskan nafsu mereka dengan menggilirnya. Dan Bunga, ia juga terlalu haus akan kekuasaan dan kemewahan, hingga menutup mata terhadap risiko yang mengintainya. Saat ia berjalan menuju parkiran, ponselnya bergetar. Tanpa melihat nama di layar, ia mengangkatnya. "Apa?" tanyanya kasar. "Bos, ada kabar buruk." Suara Nyoman terdengar cemas di seberang sana. Bunga mendesah kesal. Apalagi sekarang? Detektif yang bekerja untuk menemukan petunjuk baru. Dia hampir mengetahui tentang wanita itu. "Dek." Bunga menghentikan langkahnya, matanya menyipit. Bagaimana bisa? Entahlah, tapi dia tampaknya mendapatkan sesuatu dari orang-orang di pelabuhan. Kalau pria itu sampai menyusuri jejak lebih jauh, dia bisa menemukan bos adalah dalang di balik semuanya. Bunga menggigit bibirnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Gandra memang pintar. Tentu orang orage yang dia bayar untuk menyelidiki pasti bukan orang sembarangan. Tapi Bunga tidak akan menyerah. Ia tidak boleh ketahuan sebelum dirinya berhasil memisahkan Zua dari pria itu. "Aku akan menangani ini sendiri," katanya dingin. "Tapi bos,
Aku bilang aku yang akan menangani ini. Bentaknya, kau tinggal lakukan saja tugasmu. Pastikan wanita itu benar-benar menghilang dan bersembunyi. Nyoman terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Baik, bos. Bunga menutup telepon dan segera masuk ke dalam mobilnya. Tangannya menggenggam setir erat. Ia harus berpikir cepat. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Jika Gandra dan orang suruhannya terus menggali, semua rencananya akan gagal total. Bunga akan memikirkan masalah nanti. Sekarang ia memutuskan untuk menemui Laki. Ia sedang marah besar pada laki-laki itu akibat divonis menderita HIV. Apartemen Laki terletak di pusat kota. Sebuah tempat mewah yang sering dijadikan sarang bagi orang-orang seperti dirinya. Bunga masuk tanpa permisi, langsung mendorong pintu hingga terbuka. Statusnya adalah pacar Laki, tetapi laki-laki itu memperlakukannya seperti jala. Laki yang sedang duduk santai di sofa dengan dua wanita di sisinya menoleh dengan alis terangkat. Hoa, santai, sayang, katanya dengan senyum licik. Ada apa ini, kangen aku, atau kangen digilir? Bunga tidak menjawab. Ia berjalan cepat dan tanpa peringatan, menamparkan wajah pria itu dengan keras. Tamparan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Dua wanita yang bersama Laki kaget. Laki menyentuh pipinya yang memerah, matanya menyipit marah. Apaan kau, Bunga? Bunga tidak takut. Ia justru mendekat, menatap Laki dengan penuh kebencian. Ia sudah seperti ini, tentu ia akan melampiaskannya pada pria itu. Kau yang membuatku seperti ini, desisnya. Kau yang menyeretku ke dunia sialan ini, dan sekarang aku harus membayar harganya. Laki mengerutkan dahi. Apa yang kau bicarakan? Bunga melemparkan selembar kertas ke wajahnya, hasil pemeriksaannya dari rumah sakit. Laki mengambilnya dan membaca isinya. Mata pria itu sedikit melebar sebelum kembali menyipit. Ia tertawa kecil. Jadi ini masalahnya? Bunga merasakan darahnya mendidih. Apa maksudmu berkata santai seperti itu? Laki melemparkan kertas itu ke meja. Kau berpikir ini salahku, kau sendiri yang memilih jalan ini, Bunga. Kau menikmati uangnya, kau menikmati ketenaranmu. Jangan bertingkah seperti korban sekarang. Bunga mengepalkan tangannya. Aku bisa membunuhmu, Laki. Laki tertawa lagi, kali ini lebih dingin. Oh, sungguh, coba saja bunuh aku. Sekarang kau hanya bisa hidup dengan uangku, Bunga. Perusahaan tidak ada yang ingin bekerja sama dengan model sepertimu lagi. Bunga terdiam. Ia membenci kenyataan bahwa Laki benar. Kalau kau masih ingin bertahan, lanjut, Laki. Aku sarankan kau tetap fokus. Aku bisa menghidupimu, tapi kau tahu harga yang harus kau bayar. Bunga menelan ludah. Ia tahu persis apa yang dimaksud Laki. Ia harus menyerahkan dirinya lagi. Tidak, ia tidak akan membiarkan Laki mengendalikan hidupnya lagi. Aku tidak butuh bantuanmu. Katanya dingin. Aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Laki tersenyum miring. Kalau begitu, aku ucapkan selamat tinggal lebih dulu. Karena aku ragu kau akan bertahan lebih lama tanpaku. Bunga tidak menghiraukannya. Ia berbalik dan keluar dari apartemen itu. Laki akan mendapatkan bayarannya setelah dia mengurus Zua. Zua adalah wanita yang paling dia benci dan ingin dia hancurkan sekarang. Karena wanita itulah yang menyebabkan dirinya memilih jalan yang salah.
Aku telah menemukan wanita itu. Kami telah melakukan penahanan sementara padanya. Apa kau ingin datang melihat dia diinterogasi? Gandra segera bangkit dari kursi begitu ia membaca pesan dari Jethro. Ia sedang duduk santai bersama sang istri di taman belakang ketika mendapatkan pesan penting tersebut. Ada apa? Zua bertanya melihat Gandra yang tampak terburu-buru. Wanita yang hampir kita tabrak waktu itu sudah ditemukan. Dia ada di kantor polisi sekarang. Aku akan ke sana sekarang. Sahut Gandra, aku ikut. Zua ikut berdiri namun Gandra menahannya. Tidak usah, Claire, kamu di sini saja. Aku nggak ingin kamu terlalu capek. Gak baik buat anak kita yang ada di dalam kandunganmu juga. Ucap Gandra sambil mengelus perut Zua yang masih rata. Usia kandungannya masih muda sekali. Zua mengerucutkan bibir, sedikit kesal karena dilarang ikut. Namun, ia tahu Gandra hanya ingin melindunginya. Dengan sedikit enggan, ia kembali duduk di bangku taman. Sementara Gandra sudah bergegas pergi menuju kantor polisi. Di dalam mobil, pikiran Gandra berputar cepat. Wanita yang hampir mereka tabrak waktu itu menghilang begitu saja setelah insiden tersebut. Untungnya bisa ditemukan dengan cepat oleh Jethro. Saat tiba di kantor polisi, Jethro sudah menunggunya di depan ruang interogasi. Dia ada di dalam? Tanya Gandra langsung. Jethro mengangguk. Dia mencoba melarikan diri, tapi timku berhasil menangkapnya. Sejauh ini dia belum banyak bicara, mungkin karena ketakutan. Gandra menghela napas dan melirik ke dalam ruangan interogasi melalui kaca satu arah. Di dalam, seorang wanita dengan pakaian lusuh duduk dengan gelisah. Tangannya diborgol di atas meja, wajahnya pucat, dan matanya terus bergerak gelisah. Gandra merasa ada sesuatu yang janggal. Apa dia bilang siapa dirinya? Jethro menggeleng. Dia hanya menyebutkan satu nama sebelum akhirnya memilih diam. Gandra menoleh. Nama siapa? Jethro menatapnya serius sebelum menjawab. Bunga. Gandra mengerutkan kening. Nama itu tentu saja bukan nama asing baginya. Jadi benar Bunga adalah dalang di belakangnya seperti yang telah dia pikirkan. Interogasi memang belum selesai. Tetapi saat Gandra mendengar nama Bunga, ia sudah tahu dengan pasti kalau wanita itu yang ingin menyakiti istrinya, nekat sekali. Kalau tidak salah, wanita bernama Bunga adalah seorang model yang bekerja untuk perusahaanmu kan? Tidak lagi, kontraknya sudah diputuskan. Balas Gandra langsung. Jethro mengangguk paham. Berarti dia punya dendam pribadi denganmu. Gandra menyipitkan mata, menatap wanita di dalam ruangan interogasi dengan lebih saksama. Atau lebih tepatnya, dengan istriku, gumamnya. Jethro menoleh, menunggu Gandra melanjutkan. Bunga dan aku pernah pacaran, tetapi tidak bisa dibilang pacaran juga karena kami tidak pernah dekat. Berpegangan tangan apalagi ciuman, hubungan kami hanya sebatas status. Dia menyukaiku, tapi aku tidak ada rasa sedikit pun padanya. Lalu kami putus. Ketika aku menikahi istriku, dia semakin gila. Aku memutuskan kontraknya. Setelah dia membuat masalah yang mengganggu perusahaan, terutama istriku. Jethro sedikit kaget mendengar cerita Gandra. Kalau begitu, sebaiknya kita cari tahu apa hubungannya dengan wanita itu. Gandra mengambil napas dalam sebelum akhirnya melangkah masuk ke ruang interogasi. Begitu melihatnya, wanita itu semakin gelisah. Tatapannya berpindah-pindah antara Gandra dan pintu. Seolah ingin kabur tetapi tahu bahwa itu tidak mungkin.
Aku tidak akan mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali. Ujar Gandra dengan suara dingin. Apa hubunganmu dengan bunga? Wanita itu menelan ludah. Tangannya yang terborgol menggenggam satu sama lain di atas meja. Aku tidak tahu banyak. Suaranya gemetar. Aku hanya diminta untuk mengawasi seseorang. Mengawasi siapa? Tekan Gandra. Mata wanita itu bergetar. Bibirnya mengatup rapat. Gandra mendengus. Baiklah, jika kau tidak mau bicara, aku bisa menyerahkan semuanya ke polisi. Mereka pasti lebih tahu bagaimana cara menangani orang sepertimu. Wanita itu langsung menggeleng panik. Jangan, serunya buru-buru. Aku hanya diperintahkan untuk mengawasi istri Anda. Gandra mengepalkan tangan di atas meja. Dadanya terasa sesak oleh amarah yang mendidih. Sejak kapan? Wanita itu ragu sejenak sebelum menjawab. 3 hari yang lalu, Gandra mendengus. Itu sebabnya kemarin kau sengaja ingin menabrakkan diri ke mobilku untuk menjadi umpan. Agar aku lengah hingga istriku bisa dilukai oleh komplotan kalian. Jawab aku. Wanita itu kaget dengan teriakan tiba-tiba Gandra. Pria itu emosi sekali. Maaf. Hanya itu yang keluar dari mulut wanita itu. Di mana laki-laki brengsek komplotanmu itu? Tanya Gandra, suaranya berubah datar. Aku tidak tahu. Aku disuruh kabur dan tidak tahu di mana dia. Tangan Gandra mengepal. Tunggu saja. Mereka semua akan mendapatkan ganjaran yang setimpal karena berani berbuat jahat pada istrinya. Kau bilang apa? Wanita itu sudah tertangkap? Iya, bos. Aku juga melihat Gandra di kantor polisi. Wanita itu mungkin menyebut nama bos. Kita pasti sudah ketahuan. Bos kabur saja sebelum ditangkap. Bunga mengepal kedua tangannya kuat-kuat. Brengsek, Gandra bergerak cepat sekali. Dia bahkan belum sempat berpikir bagaimana caranya menyakiti Zua. Kalau begini, dia tidak dapat lagi melancarkan aksinya. Tidak, Zua harus merasakan rasa sakit yang dia rasakan. Wanita itu mondar-mandir dengan pikiran yang dipenuhi kebencian terhadap Zua. Ia berpikir keras. Kalau sekarang ada di kantor polisi sendirian, gadis itu pasti ada di rumah mereka. Tidak ada jalan lain, karena sebentar lagi dia akan ditangkap. Sekalian saja dia langsung ke tempat di mana perempuan berada, menyakiti secara langsung. Bunga meraih jaket hitamnya dengan kasar, menyelipkan sesuatu ke dalam saku sebelum keluar dari apartemennya. Ia menutup pintu dengan keras, tidak peduli jika tetangganya terganggu. Napasnya memburu, dadanya sesak oleh amarah yang berkecamuk. Jika Gandra ingin bermain cepat, maka ia harus lebih cepat lagi. Langkahnya tergesa-gesa menuruni tangga. Melewati lorong yang suram dengan pikiran yang hanya berpusat pada satu hal, Zua. Wanita itu yang telah merebut semua yang menjadi miliknya. Kebahagiaan, perhatian, bahkan harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan wanita itu hidup dengan tenang setelah semua ini. Bunga mengeluarkan ponselnya, menghubungi anak buahnya yang tadi menelpon. Aku butuh tumpangan sekarang. Kau antar aku ke rumah keluarga Gandra. Suara di ujung sana terdengar ragu. Bos, kita sudah ketahuan. Terlalu berbahaya kalau pergi ke room. Aku tidak peduli, kau mau uang atau tidak. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang di sekitar melirik heran. Hening sejenak sebelum suara itu akhirnya menjawab. Jemput aku sekarang juga di pinggir jalan dekat apartemenku.
Bunga menekan tombol di ponselnya dengan kasar dan memasukkannya kembali ke dalam saku. Ia merapatkan jaketnya, matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya terus membayangkan Zua. Wajah wanita itu yang selalu terlihat bahagia di sisi Gandra membuat Bunga makin jijik. Tidak, itu harus berubah. Wajah bahagia itu akan segera diganti dengan wajah penuh duka. Bunga akan membuat wanita itu menderita sepertinya. Bunga menunggu di trotoar, menggigit bibirnya dengan gelisah. 15 menit terasa seperti lama sekali. Ia mengetuk-ngetukkan kakinya ke tanah, kepalanya terus menoleh ke kanan dan kiri. Ketika sebuah mobil hitam akhirnya berhenti di depannya, ia segera membuka pintu dan masuk tanpa banyak bicara. Laki-laki di balik kemudi menatapnya sekilas. Bos yakin mau ke rumah itu? Aku tidak punya pilihan lain, gumam Bunga, menatap lurus ke depan. Mobil melaju kencang, membawa Bunga menuju tempat yang selama ini menjadi sumber kebenciannya, rumah Gandra, tempat di mana Zua berada. Zua sedang duduk di ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Ia baru saja selesai mengupas beberapa jenis buah-buahan yang ingin dia makan. Tante Laya dan Narin sedang membuat kue di dapur. Para pembantu sudah masuk ke dalam rumah karena jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Zua belum tidur karena menunggu suaminya pulang. Narin dan Tante Laya menemaninya sambil membuat kue. Ibu mertuanya, entah sudah tidur atau belum. Yang pasti semua orang sudah masuk ke kamar mereka. Hanya ada Narin dan Tante Laya serta dia sendiri yang masih berkegiatan. Sudah cukup larut, siapa yang datang pada jam segini? Zua awalnya mau curiga tapi di depan gerbang ada satpam yang berjaga. Kalau itu orang jahat, dia tidak akan lolos masuk ke halaman rumah. Zua, mungkin itu teman tante yang mau anterin barang tante yang ketinggalan. Tolong bukain pintunya boleh? Tante Laya berseru dari dapur. Kecurigaan Zua seketika menghilang. Dan rasa penasarannya terjawab. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, mata Zua melebar. Bukan temannya Tante Laya, tapi Bunga. Kamu, kenapa kamu datang ke? Melihat tampang Bunga yang agak menyeramkan malam ini membuat Zua dengan cepat menutup pintu. Sayangnya gerakan Bunga jauh lebih cepat darinya. Wanita itu berhasil mendorong pintu dan masuk. Zua tersentak ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan saat pintu terbuka dengan paksa. Napasnya memburu saat melihat Bunga berdiri di ambang pintu dengan mata penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan di sini? Zua mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Bunga menyeringai, matanya berkilat. Apalagi kalau bukan untukmu? Suaranya dingin, hampir seperti bisikan beracun. Zua mencoba berpikir cepat. Tante Laya dan Narin ada di dapur. Tapi mereka mungkin tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Di luar, satpam berjaga, tapi jika Bunga bisa sampai ke sini, itu berarti mereka tidak mencurigai Bunga sama sekali. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Bunga. Kalau kamu ada masalah, kita bisa bicara baik-baik. Zua berusaha tetap tenang, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Bunga menutup pintu di belakangnya dengan keras, membuat Zua semakin waspada. Bicara, setelah semua yang kau lakukan? Ia tertawa kecil, tapi penuh kebencian. Kau merebut semuanya dariku, Zua. Sekarang aku di ambang kehancuran. Dan kau masih berani bicara baik-baik denganku? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kau berpura-pura tidak tahu?
Bunga melangkah mendekat, membuat Zua semakin mundur. Sejak kau muncul dalam hidup Ganra, semuanya berantakan untukku. Kau pikir aku bisa membiarkan itu begitu saja? Zua menelan ludah. Ada sesuatu di saku jaket Bunga. Dan firasatnya mengatakan itu bukan sesuatu yang baik. Dari dapur, suara langkah kaki terdengar. Zua, suara Narin terdengar mendekat. Bunga menoleh sekilas ke arah dapur, lalu kembali menatap Zua dengan tatapan yang semakin gila. Sepertinya kita akan segera kedatangan tamu, bisiknya. Zua melihat kesempatan dan segera berteriak, "Narin, panggil bantuan." Namun, sebelum Zua bisa menyelesaikan kalimatnya, Bunga menarik sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah pisau kecil berkilat di bawah lampu ruang tamu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang, Zua. Bersambung.